Apa kamu pernah merasa lelah menghadapi seseorang yang selalu membuat segalanya lebih sulit? Seseorang yang terus menyalahkan, selalu membuat drama, dan membuat kalian merasa tidak berdaya. Mungkin itu teman, pasangan, rekan bisnis, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Kita semua pasti pernah berhadapan dengan orang seperti ini. Orang yang seakan hidupnya dipenuhi konflik, yang selalu membawa energi negatif, dan yang membuat kita merasa kecil. Awalnya, kita mungkin mencoba bersabar. Kita berharap mereka akan berubah. Kita berusaha menjelaskan, memberi pengertian, bahkan mengorbankan perasaan kita sendiri agar hubungan tetap berjalan baik. Tapi semakin kita berusaha, semakin terseret kita ke lingkungan konflik mereka, dan akhirnya kita hanya merasa lelah, kecewa, dan bertanya-tanya, apakah aku salah? Apakah aku terlalu sensitif? Atau mungkin memang mereka yang sulit diajak bicara? Jika kalian merasa demikian, kalian tidak sendirian. Dan hari ini, saya ingin berbagi sesuatu yang bisa membantu kalian menghadapi situasi ini, lewat seorang pakar bernama Bill Eddy, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memahami konflik dan cara mengatasinya. Beliau juga memiliki strategi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi orang toksik tanpa harus kehilangan kewarasan kita. Bill Eddy adalah seorang pengacara, pekerja sosial, dan mediator konflik yang telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam menangani orang-orang dengan kepribadian sulit, orang yang suka menyalahkan, manipulatif, dan menciptakan drama tanpa akhir. Bill Eddy mendirikan High Conflict Institute, sebuah organisasi yang membantu individu menghadapi orang dengan konflik tinggi, baik di tempat kerja, keluarga, atau hubungan sosial. Salah satu metode yang ia kembangkan adalah Grief Response, cara berkomunikasi yang bisa membantu kita menghadapi orang toksik tanpa memicu konflik lebih lanjut. Sekarang mari kita mulai. Sebelum kita membahas cara menghadapi mereka, siapa sebenarnya orang toksik itu? Menurut Bill Eddy, ada yang disebut sebagai high conflict personality. Mereka adalah orang-orang yang menyalahkan orang lain terus-menerus. Emosinya tidak stabil dan sering meledak-ledak, sulit menerima kritik atau pendapat yang berbeda, menggunakan drama untuk menarik perhatian, serta tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sehat. Jika kalian sering berhadapan dengan seseorang yang memiliki ciri-ciri ini, kemungkinan besar mereka termasuk dalam kategori ini. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah berusaha mengubah mereka. Tapi kenyataannya, orang dengan kepribadian konflik tinggi sebenarnya seringkali tidak sadar bahwa mereka sumber masalah. Mereka selalu menganggap orang lain yang bersalah dan jarang mau berubah. Bill Eddy mengatakan, semakin kita mencoba mengubah mereka, semakin kita terjebak dalam drama mereka. Jadi, daripada membuang energi untuk mengubah mereka, lebih baik kita fokus pada cara menghadapi mereka dengan lebih benar.
Beef adalah singkatan dari brief, singkat. Jangan memberikan respon panjang lebar. Semakin banyak kita bicara, semakin mereka mencari celah untuk menyerang. Informatif, fokus pada fakta, bukan emosi. Jangan terpancing provokasi mereka. Friendly, ramah. Jangan menambah konflik dengan nada kasar atau sarkasme. Jawab dengan tenang. Firm, tegas. Jangan memberi pintu untuk debat yang tidak perlu. Berikan jawaban yang jelas dan tutup diskusi. Contoh beef response adalah jika mereka berkata, "Kamu selalu membuat semuanya kacau. Kamu gak pernah peduli sama orang lain." Jangan membalas dengan marah. Sebaiknya jawab dengan beef, "Saya mengerti kamu kecewa. Saya akan mencoba menyelesaikan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih atas masukannya. Dengan cara ini, kamu tidak menambah drama, tetapi juga tidak membiarkan mereka mengontrol emosi kamu." Orang toksik seringkali menggunakan emosi kita untuk mengendalikan kita. Mereka mungkin akan memprovokasi kita dengan kata-kata kasar, berusaha membuat kita merasa bersalah, menggunakan manipulasi agar kita tunduk pada mereka. Dalam situasi seperti ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar perlu membalas ini? Apakah ini akan mengubah keadaan atau hanya memperpanjang drama? Bagaimana saya tetap tenang dan tidak terpancing? Kuncinya adalah tidak terjebak pada emosi mereka. Ambil nafas dalam, beri jeda untuk merespons, dan selalu kembali ke teknik beef. Tidak semua orang toksik bisa kita hadapi dengan komunikasi. Kadang, satu-satunya solusi adalah menjaga jarak atau bahkan memutus hubungan. Jika seseorang terus-menerus sudah merusak kesehatan mental kita, membuat kalian merasa rendah diri, tidak bisa diajak bicara dengan baik, maka tidak apa-apa untuk menjauh. Kalian tidak punya kewajiban untuk terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti kalian. Menghadapi orang toksik memang tidak mudah, tapi dengan strategi yang tepat, kamu bisa melindungi diri untuk tidak terjebak dalam drama mereka. Ingat, kamu berhak untuk hidup dengan damai. Jangan biarkan siapapun mengendalikan emosi kalian. Terapkan teknik beef, tetap tenang, dan jika perlu, beranilah untuk pergi dari hubungan yang merugikan.